Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novita. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Senang sekali tapi bisa baiknya bertemu cukup dengan Bu aja. Dian. Oh, Ya, baiknya cukup aja. alhamdulillah. Iya, Senang cukup aja sekali Bu. nih ketemu sama Bu Dian nih. Kita sudah Mm-mm. nyempet-nyempetin waktu. Akhirnya kita bisa Alhamdulillah. ngobrol berdua gitu ya Bu Dian. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Bu Novita atas waktunya. Iya. Ini ngomong-ngomong tadi kok baiknya kok cukup baik-baik aja gitu. Kok nggak sangat luar biasa gitu, kenapa nih? Ya, iya sih, benar-benar Bu Nov. Saya itu lagi ini ya, apa namanya? Lagi ada sedikit ini yang belum plong gitu ya, yang perlu saya diskusikan. Saya ingin apa namanya, ingin dengar apa mengungkapkan sama Bu Novita. Gini loh Bu, Ya. kan ini sebentar lagi ya, anak-anak ini sudah mau lulus ya, sudah mau lulus. Tapi ada beberapa anak didik saya itu yang ini apa karakter sikap bertanggung jawabnya itu belum muncul gitu loh Bu. Belum muncul pada ini sudah kelompok B, tapi kok belum muncul. Ada beberapa anak, tidak semuanya, tapi ada beberapa anak. Nah, ini yang menjadi pikiran saya, bagaimana nanti kalau anak ini masuk ke SD begitu. Sedangkan di SD ini kan sosial emosional anak ini harus siap gitu ya Bu ya, tentang bertanggung jawab. Oke. Iya, seperti itu Bu Novi. Hmm. Oh, jadi karena kegelisahannya ini karena ada beberapa siswa yang apa ya, yang masih rasa tanggung jawabnya itu masih kurang gitu ya Bu ya untuk persiapan Benar, masuk ke SD gitu ya kurang lebihnya ya. benar sekali, benar Bu Novita. Oke, baik sebelum kita melangkah lebih jauh nih ngobrol-ngobrolnya, Ya. tujuannya dari percakapan kita hari ini apa nih? Tujuannya semoga peserta didik saya itu output yang saya hasilkan di tahun pelajaran ini paling Mm-mm. nggak mereka si karakter sikap bertanggung jawabnya itu berkembang sesuai harapan gitu loh Bu. Jadi mereka pada waktu di SD nanti sudah punya mental mental dan kepercayaan dirian dan rasa tanggung jawab juga begitu. Oke, karakter tentang tanggung jawabnya ya Bu ya Iya, berarti ya. betul betul Mm-mm. Bu Novita. Baik, ini boleh dulu Bu diceritakan gitu, karakter Mm-mm. tanggung jawabnya anak-anak ini sekarang ini seperti apa? Andai kata misalnya nih ya, saya punya Mm. skor nih dari 1 sampai 10, kira-kira mereka sekarang di posisi berapa sih dan seperti apa itu? Kira-kira ya kalau saya lihat-lihat tuh masih di posisi 6,5 lah Bu ya. Karena Oh, apa? Iya 6,5 gitu. Karena apa? Mereka belum bisa bertanggung jawab untuk apa ya? Untuk membereskan barang milik pribadinya sendiri gitu. Contohnya tas mereka setelah selesai itu alat tulisnya nggak langsung dikembalikan di tas. Karena kalau di TK kan kita masih bisa mendampingi ya Bu. Nanti kami iya. risau apa ya kayak kami sebagai guru TK ini juga merasa ini khawatir gitu ya Bu. Nanti kalau di SD kalau seperti ini terus gimana begitu Bu? Berarti adanya kegelisahan atau keresahan gitu ya, Ya, atas karena ada perbedaan cara belajar di TK dan di SD, sedangkan betul, itu betul. karakter tanggung jawabnya otomatis lebih dituntut lebih tinggi di SD mungkin seperti itu nggih? Betul, betul Bu Novita, Oke, betul sekali Bu. baik. Nah, terus karena tadi itu posisinya masih 6,5, nah nantinya Ya, itu kepengennya Budian itu dari skor 1 sampai 10 itu mereka ada di angka mana sih? Nantinya. Alhamdulillah kalau sudah di angka 8 gitu, insya Allah sudah berkembang sesuai harapan Bu. Oke, dari angka 6,5 ke angka 8 itu apa sih Bu perbedaan yang signifikan gitu? Yang signifikan tentu apa namanya ya, eh, apa ini apa karakter mereka ya harus tetap kita kita ingatkan gitu loh Bu. Jadi kesadaran diri anak itu belum muncul. Ada beberapa anak ini, jadi harus kita tetap kita ingatkan, tetap kita bantu begitu. Tapi yang lainnya, alhamdulillah, ada beberapa anak sudah bisa mandiri, tanggung jawabnya sudah baik gitu Bu. Oke, berarti akan memberikan bantuan gitu ya Bu ya, Iya, supaya dia bisa lebih bertanggung jawab. Nah, betul. boleh diceritakan Budian selama ini apa saja sih yang sudah Budian lakukan nih supaya anak-anak ini bisa memiliki karakter bertanggung jawab dan percaya diri tadi ya hubungannya tadi dengan tanggung Ya, jawab. Ya seperti apa Bu? baik. Ceritakan Ya, nih.
Baik, terima kasih sebelumnya Bu Novita. Yang pertama, tentu setiap anak melakukan kebaikan, karakter mereka muncul, kami selalu berikan pujian. Itu yang pertama. Iya, kami berikan pujian kepada anak-anak. Terima kasih sudah menjadi anak yang bertanggung jawab. Jadi karakter mereka yang muncul yang kita kita tekankan di situ supaya mereka tahu kenapa sih saya dipuji dalam hal apa gitu. Hmm. Terus selanjutnya yang kedua, kami memberikan stimulasi kepada anak dengan cerita buku. Bagaimana sih anak yang bertanggung jawab seperti itu. Bagaimana nanti kalau anak-anak itu sudah masuk SD seperti ini pembelajarannya seperti itu. Kami berikan stimulasi dengan cerita buku dan karena anak-anak ini abad 21 ya Bu, jadi kita juga stimulasi juga mereka dengan cerita yang memakai digital gitu, memakai laptop gitu. Jadi kita apa supaya mereka nggak bosen, supaya mereka yang apa namanya gaya belajarnya auditori itu tersampaikan juga, yang kinestetik tersampaikan dan yang gaya belajarnya apa namanya visual juga tersampaikan dengan gambar-gambar seperti itu Bu Novita. Dan itu kita stimulasi setiap hari. Kita juga berikan penguatan kepada diri mereka untuk saling mengingatkan teman juga seperti itu, Bu. Wah, ini sudah luar biasa yang sudah dilakukan, Ge. Sudah ada memberikan pujian sebagai bentuk Ya, dari penghargaan, lalu stimulasi, terus saling mengingatkan. betul. Nah, Budian, ada nggak sih kira-kira hal lain nih yang belum Budian coba, tapi kayaknya bisa nih gitu. Atau mungkin sudah dicoba di antara tadi yang sudah Ibu Dian sebutkan, tetapi Hmm. mungkin masih ada celah-celah yang perlu digali lagi atau perlu diisi seperti itu. Ada nggak kira-kira Bu Dian? Eh, Insya Allah, semoga ini ya Bu ya, semoga ini juga nanti menjadi ini ya menjadi tips apa ide-ide juga buat saya. Kolaborasi dengan orang tua, Bu Nov. Kolaborasi dengan orang tua, ya sebenarnya apa namanya hal ini memang bukannya belum kami lakukan, kami sudah melakukan, tapi mungkin cara kami kurang smooth gitu dengan orang tua ya, kurang pendekatan mungkin ya dengan orang tua. Kami ingin berkolaborasi dengan orang tua supaya orang tua apa yang kami sampaikan di sekolah itu terintegrasi di rumah. Jadi mereka juga orang tua juga mengingatkan mereka, mendampingi mereka untuk memberikan stimulasi karakter yang bertanggung jawab ini terkhususnya kepada beberapa anak yang tadi belum muncul tadi Ibu Novita. Itu yang pertama. Terus yang kedua nanti mungkin kita akan ajak anak-anak ini ke SD, Bu. Kita akan, kan yang kelompok B ini mau lulus ya, Bu. Kita akan ajak untuk karya wisata. Karya wisata kami itu rencana mau ke SD, kita tunjukkan kepada anak-anak begini loh proses pembelajaran di SD. Jadi mereka harus punya rasa tanggung jawab seperti itu. Jadi tempat pensil atau buku itu harus dibereskan sendiri karena di SD itu kan apa namanya sudah dituntut ya Bu untuk Ya. karakter-karakter mandiri atau tanggung jawab seperti ini. Itu sih Bu Novita rencana Insya Allah selanjutnya yang ide yang mungkin bisa nanti kita laksanakan begitu Bu Nov. Oke, berarti tadi idenya Anda berkolaborasi dengan ortu secara Ya, lebih intensif ya, mungkin seperti itu, nggih. ya, betul Terus betul Anda betul. juga mengajak anak-anak karya wisata ke SD. Ya, Nah, betul ini Bu Nov. mau saya mau tanya nih Bu, untuk kolaborasi dengan orang tua ini untuk lebih intensif itu, Ibu akan melakukan dengan cara atau pendekatan yang berbeda itu yang seperti apa dibanding sebelum-sebelumnya Bu? Atau mungkin bisa diceritakan, diberikan contoh yang misalnya salah satu contoh seperti apa sih supaya nanti bisa antara guru dengan orang tua ini lebih erat lagi bergandeng tangan untuk menumbuhkan karakter tanggung jawab itu seperti apa Bu Dian? Baik, terima kasih Bu Novita. Gini Bu Nov, selama ini kan di sekolah kami tuh ada kegiatan apa itu namanya komite sekolah ya Bu. Komite Oke. sekolah itu ternyata untuk melakukan hal yang di dalam kelas ini ternyata kurang efisien Bu. Jadi Mm. rencana saya akan membuat namanya paguyuban kelas orang tua. Jadi tiap kelas itu ada yang memonitor guru kelas masing-masing. Jadi mereka punya kelompok. Jadi tidak besar gitu. Kalau kelompoknya agak kecil gitu, mungkin paguyuban kelas orang tua gitu, mungkin orang tua lebih akan mengena ya Bu ya, karena apa namanya ini prosesnya di dalam kelas bukan satu sekolah lagi. Jadi per kelas, jadi apa namanya lebih pendekatan guru kelas sama orang tua mungkin juga lebih baik di sini ya Bu. Jadi mungkin ini yang mungkin akan saya kuatkan di sini Bu Novita. Oke. Pendekatannya itu boleh diceritakan sedikit Mm. kemudian yang seperti apa sih gitu?
Iya, baik. pengajarnya. Pendekatannya mungkin nanti di sini apa namanya setiap setiap kemajuan anak itu kan kita mempunyai namanya buku penghubung, Bu. Buku Mhm. penghubung itu buku penghubung itu kan selama ini kita informasikan tentang libur kayak gitu aja tentang acara-acara. Mungkin akan kami gunakan buku penghubung itu untuk menyampaikan hal-hal karakter yang muncul anak hari ini seperti itu. Jadi kita berikan kepada orang tua dan mungkin nanti yang kedua itu kelas orang tua itu akan mengadakan pertemuan seintensif mungkin. Biasanya kan kita komite itu sebulan sekali gitu ya Bu ya, atau 3 bulan sekali gitu kalau memang tidak ada permasalahan. Akan tetapi ini mungkin nanti kita akan efisienkan, mungkin bisa pertemuan itu 1 minggu sekali hanya ingin bercengkrama lah dengan orang tua bagaimana perkembangannya anaknya dengan guru kelasnya kan lebih dekat gitu Bu. Mungkin seperti Baik. itu Bu Novita. Baik, tadi ada buku penghubung dan juga Ya, ada kelas orang tua yang ya, akan dijadikan lebih sering ya Bu ya. betul. Baik, untuk langkah pertama untuk menginformasikan, untuk mengajak orang tua berkolaborasi secara lebih intensif ini, apa yang Ya, akan Bu lakukan untuk langkah pertama sebelum ke berkomunikasi, mengkomunikasikan buku penghubung dan juga mengadakan ya. kelas orang tua yang lebih sering ini, langkah pertama untuk memberitahukan ke mereka atau mengajak mereka itu seperti apa, Bu Dian? Mungkin yang pertama kita lewat ini ya Bu, kita ada grup WhatsApp gitu ya Bu ya. Mhm. Mungkin di situ kita akan pergunakan fasilitas itu, Bu. Mungkin yang kedua, memang kita harus memakai surat, Bu ya. Kita berikan surat yang ada kan orang tua tidak punya semuanya tidak punya WA, Bu. Ada beberapa yang tidak punya handphone yang nggak ada WA-nya. Jadi mungkin alternatif yang kedua nanti memakai surat gitu. Jadi kita kita apa namanya kita pergunakan media-media itu, Bu Novita. Langkah pertama saya, Bu. Gitu ya. Jadi langkah Iya. pertamanya tadi adalah menggunakan grup WA dan juga surat Iya, pemberitahuan. Ini kapan iya. kira-kira bisa dilakukan, Bu? Karena ini waktunya juga sangat mendesak sekali ya Bu ya. Ini kurang beberapa bulan, kurang hampir 2 bulan anak-anak sudah lulus ya. Insya Allah besok Bu Novi. Oh, besok nggih. Nah, ini Iya, tadi, kita mundur sejenak, tadi ada selain berkolaborasi dengan orang tua yang lebih intensif, juga ada, mengajak anak-anak ke SD untuk karya wisata nih ya, iya, Bu Dian ya. iya, Boleh dong iya. diceritakan itu, seperti apa sih rencananya? Atau di SD yang Rencananya terdekat gitu ya? tentu di SD kami ya Bu, di SD di desa kami itu namanya SDN Tata Mekar. Di Mhm, situ memang letaknya tidak jauh dari sekolah TK kami, Bu. mhm, Apa namanya? Mungkin saya nanti akan kolaborasi dengan kepala sekolah, Bapak Kepala Sekolah dulu. Saya ingin minta izin. Setelah itu kegiatan kami itu nanti mungkin kami minta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk anak-anak kami ajak keliling di sekitar sekolah. Setelah itu masuk kelas 1. Masuk kelas oke. 1, mereka mengamati kakak-kakak SD kelas 1 itu belajarnya seperti apa begitu. Mungkin tidak tidak lama ya Bu karena tingkat konsentrasi anak TK itu paling paling banyak itu sekitar 15 menit Bu. Jadi Mhm, waktu itu kita cari waktu yang benar-benar mau mau istirahat gitu Bu. Biasanya kalau mau istirahat kan anak-anak harus beresin ini, harus beresin itu gitu ya Bu. Jadi mhm. kita kita cari timing yang tepat 15 menit sebelum istirahat baru kita anak-anak aja masuk ke dalam kelas 1. Kita perlihatkan seperti apa kakak-kakak kelas SD saat kelas 1 itu kalau mereka harus bersikap bertanggung jawab. Mungkin seperti itu, Bu Novi. Baik. Untuk, langkah pertama yang akan Ibu lakukan nih, supaya nanti karya wisatanya bisa berjalan dengan lancar, terus teman-teman juga tidak ada pertanyaan atau ada keraguan, orang tua Ya. juga mendukung, itu langkah pertamanya seperti apa, Bu Dian? Tentu saya koordinasi dulu dengan para ibu guru itu yang pertama, koordinasi dengan ibu gurunya, terus setelah itu dengan para orang tua juga kita informasikan. Setelah itu kita cari waktu yang tepat eh, untuk kegiatan karya wisata ini tentu dengan koordinasi juga dengan pihak sekolah dasar, kepala kepala sekolah gitu supaya apa namanya waktu tepat juga buat mereka supaya tidak mengganggu proses pembelajaran di SD juga, Bu. Mhm. Ini kira-kira kapan nih bisa dilakukan nih, Bu Dian nih, untuk langkah pertamanya nih? Ini hari Jumat ya, Bu Novi ya.
Iya, Biasanya betul kalau benar. di SD itu apa namanya? Kalau untuk orang tua, jelas besok, besok untuk ibu guru mungkin saat ini juga nanti kita akan rembukan di grup WA. Ya. Setelah itu besok kita koordinasi dengan orang tua. Setelah itu saya koordinasi dengan pihak SD. Biasanya di SD itu hari Sabtu yang waktu yang tidak tidak ini ya Bu, waktunya agak longgar gitu untuk bisa apa namanya tidak terlalu mengganggu pembelajaran gitu. Insya Allah hari Sabtu untuk kunjungan karya wisatanya, Bu. Bu Dian tadi sudah eh, Ibu Dian menyampaikan Ibu Dian mau melakukan kolaborasi dengan orang tua yang lebih intensif dan juga mengajak anak-anak karya wisata ke SD yang terdekat yaitu SD Tata Mekar nggih. Nah, Betul. untuk melakukan kedua hal itu, Bu Dian memerlukan bantuan siapa saja Bu Dian atau berupa apa seperti itu bantuan atau dukungan yang Ibu Dian perlukan? Baik, terima kasih Bu Novita. Tentu bantuan dan dukungan yang saya perlukan tentunya ini ya support dari lingkungan juga ya Sis. Yang pertama Bu Novi, dari wali murid juga apa namanya tentu dari ini juga pemerintah setempat yaitu kepala desa. Iya, kepala desa itu karena memang pembina kami juga ya Bu Novi, jadi kami juga perlu bantuan dukungan beliau juga. Tentunya juga ini ya pihak dari kepala sekolah dan pihak rekan-rekan guru di SD gitu. Itu adalah semacam bantuan untuk kami ya salah satunya. Terus mungkin ya kalau rekan-rekan guru tentu tentu ya support mereka juga orang tua. Terus ini yang itu untuk anak-anak ya itu tadi saya harus memberikan ini ya sedikit stimulus ya untuk mereka kalau sudah diberi sesuatu yang segar, sesuatu yang apa namanya kue gitu pasti semangat mereka. Jadi insya Allah mereka akan semangat untuk melakukan karya wisata ini. Tinggi. Gitu sih, Bu Novita. Tinggi. Berarti nanti langkah pertama yang untuk menindaklanjuti kolaborasi dengan orang tua yang lebih intensif dan juga mengajak karya wisata ke SD, nanti langkah pertama yang akan Ibu Dian lakukan yaitu untuk yang kolaborasi nanti berkoordinasi melalui grup WA orang tua, terus nanti akhirnya Ya. membuat paguyuban kelas seperti itu, nggih. Terus nanti ada surat Oke. pemberitahuan dan itu nanti akan dilakukan mulai besok nih seperti itu. Ya. Terus untuk yang karya wisata ke SD Tata Mekar itu nanti langkah pertamanya yaitu koordinasi dengan guru, dengan orang tua, lalu mencari waktu yang tepat, misalnya hari Sabtu yang longgar seperti itu dan Betul, juga dukungan-dukungan yang Ibu Dian perlukan itu baik dari rekan sejawat yang ada di sekolah Bu Dian sendiri, lalu di betul, SD yang dituju, lalu betul. orang tua wali murid yang ada di TK seperti itu, nggih. Dan juga pemerintah di Pemerintah desa itu daerah ya setempat. di Betul, daerah betul. sempat terus dengan kepala sekolah yang SD Tatamkar tadi. Seperti itu Bu Betul, Dian? Bu Novita. Betul, Bu Novita. Ya Allah, Betul ya. betul banget. Harus semangat ya Bu Dian ya. Yakin ya bisa ya ini dilakukan? Insya Allah harus bisa, Insya Bu. Allah Harus bisa. semangat Soalnya baik. untuk demi anak-anak kita, Bu. Iya benar. Jangan lupa kuenya tadi ya disiapkan untuk anak-anak. Sudah harus, Bu. Tanpa itu anak-anak gitu. Baik, kemudian kita waktunya terbatas nih, kita sudah ada di Ya, penghujung sesi. iya Nah, nih. jadi saya minta tolong Bu Dian bisa dibantu untuk membuatkan kesimpulan apa sih yang Ibu Dian dapatkan dari sesi kita hari ini dan juga mungkin ada insight atau pembelajaran apa yang mungkin Ibu Dian dapatkan nih dari setelah perbincangan kita nih memperbincangkan anak-anak ini tadi. Silakan Bu Baik, Dian. terima kasih. Terima kasih, Bu Novita. Yang saya dapatkan hari ini, Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Sebelumnya ide-ide saya hanya itu kok ternyata tadi muncul ini, muncul itu loh, Bu Novita. Saya juga kurang ini ya, kurang tahu tuh loh, kok muncul-muncul aja gitu. Dari apa namanya, pertanyaan-pertanyaan dari Bu Novita tadi, kok saya mempunyai ide-ide ini, oh ternyata bisa bersangkutan ya gitu loh, kayak berentetan Oke. gitu, ternyata seperti ini gitu. Itu yang saya dapatkan hari ini, ide-ide yang luar biasa eh, yang ternyata seperti sebenarnya ide itu apa ya simple gitu tapi sebelumnya tidak terfikir tapi alhamdulillah sekarang muncul gitu ya. Dan itu bisa saja kalau kita semua ada koordinasi itu pasti akan bisa terlaksana begitu ya Ibu Novita. Itu adalah perasaan saya apa yang saya dapatkan hari ini. Terus insight saya hari ini adalah
ternyata apa ya, karakter tanggung jawab anak-anak itu memang apa namanya, tanggung jawab kita bersama. Mhm. Kita tidak bisa apa ya, kita tidak bisa hanya mengharap kepada anak apa namanya, memberikan teladan saja tidak bisa. Ternyata ada beberapa teknik atau metode yang bisa kita lakukan dalam kegiatan memberikan stimulasi rasa tanggung jawab kepada anak ini dengan kita merangkul berbagai pihak agar anak-anak ini bisa apa karakternya itu bisa tercapai sesuai harapan. Jadi mereka siap masuk ke jenjang selanjutnya dengan sikap rasa tanggung jawab gitu. Itu yang saya dapatkan insight wawasan yang saya dapatkan sekarang ini Bu Novita. Terima kasih Mhm. banyak Bu Novita atas Sama-sama. apa namanya. Jadi Berarti plong. tujuannya Jadi tercapai ya Bu Dian ya tadi ya berarti? alhamdulillah. Alhamdulillah banget Bu Novita. Sangat-sangat tercapai Bu Novita. Alhamdulillah banget. Ya Allah. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Dian, ini kapan ya kita bisa ngobrol lagi? Saya juga kepingin nih nanti, dengar lagi nih kelanjutannya seperti apa setelah Ibu melakukan dua hal yang Ibu rencanakan tadi, kapan nih kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya? Bagaimana kalau saya setelah kita karya wisata ke SD, nanti saya langsung calling Bu Novita kembali, kita ngobrol kembali, Bu. Boleh boleh. Itu perkiraan berapa minggu atau berapa berapa lama ya, Bu, ya? Mungkin kira-kira 1 minggu ya, Bu Novita ya. Dari Oh, 1 sekarang minggu ini ya? 1 minggu, iya. Oke, berarti nanti 1 minggu lagi kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol gimana hasilnya tentang karya wisatanya, tentang kolaborasi secara lebih mendalam Siap, dengan orang tua ya. sangat. Baik, kemudian Aduh, waktu terima seminggu kasih kayaknya banyak. lama banget ya. Maunya Lama besok banget nih. ya? Ngomongnya besok. Baik, Bu Dian, terima kasih banyak atas kesempatannya Sama-sama, untuk waktunya hari ini. Saya senang sekali sama-sama bisa Bu ngobrol dengan Novita. Bu Dian. Saya jadi Terima mengerti kasih. juga, oh ternyata seperti itu tantangannya untuk mengajarkan karakter tanggung jawab, menguatkan karakter tanggung jawab di tingkat taman kanak-kanak yang luar biasa tantangannya untuk menyiapkan ke SD. Baik, terima kasih banyak Bu Dian. Saya Sama-sama. undur diri, saya pamit. Terima kasih Semoga juga kita Ibu bisa ketemu lagi Novita. seminggu lagi. Amin, Ini amin. baik, Terima terima kasih. kasih. Siap, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Dadah. kasih Bu Novita. Sama-sama. Dadah.